Judul Lukisan Gadis Belanda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Arek ya. Panas. Diam kalian semua. Diam. Aku berteriak, sedangkan orang lain terus menguatkan volume suara mereka seolah tidak peduli dengan gangguan yang telah aku ciptakan. Mereka semua sudah selesai membaca Yasin dan pulang. Tinggal beberapa orang yang tinggal di sini. Termasuk seorang lelaki tampan dan perempuan yang juga berparas cantik. Mereka tadi membawa mayat korban pembunuhan ke tempat makam ini diawasi oleh beberapa polisi. Postanis itu memandang ke arahku sambil membacakan ayat suci Al-Quran, lalu memercikkan air yang telah dibacakan Yasin. Kini, giliran perempuan itu kerasukan untuk beberapa saat. Pak Ustadz sigap memperlakukan perempuan itu sama seperti yang telah dilakukan padaku. Cut! Teriak seseorang yang mengawasi kami saat di depan kamera. Oke. Kerja bagus semua. Terima kasih untuk kerja keras kalian hari ini, timpalnya. Kami semua menjawab sambil tersenyum walaupun hari ini sangat sibuk dan melelahkan. Pak Wijodo, kami biasa memanggilnya Pak Jo yang merupakan sutradara film layar lebar. Kali ini, kami mengangkat cerita dari novel yang berjudul Dark Mirror, di mana sepasang kekasih berwajah bak malaikat itu sebagai tokoh utamanya. Brian dan Bintang. Sebenarnya Pak Jo umurnya tidak berpaut jauh denganku, hanya selisih 2 tahun, tapi orang-orang di sini sudah biasa memanggilnya dengan sebutan PAK. Iya sudah. Aku ikut memanggilnya Pak sampai sekarang. Mei, ayo ke sini bentar. Teriak Pak Wijojo ketika berada di kursi tempatnya, selalu duduk ketika berada di lokasi syuting. Iya, Pak. Aku berlari dan berdiri di depannya. Ini bayaran kamu untuk hari ini, katanya sambil mengulurkan beberapa lembar uang berwarna biru kepadaku. Good job for today. Terus latihan, siapa tahu nanti kamu juga bisa jadi pemeran utama, timpalnya memberiku semangat. Oke, Pak siap. Makasih. Aku mengacungkan jari jempol. Dia tersenyum. Iya. Inilah aku, hanya seorang pemeran figuran film layar lebar dan main di panggung drama ketika ada festival-festival tertentu. Itu pun kalau ada yang mengundang untuk mengisi acara, sedangkan hari lainnya aku bekerja di Indomaret. Aku beranjak pulang. Menyusun satu demi satu langkah menyusuri jalan, sudah mulai renggang dari padatnya mobil yang selalu berlalu lalang. Bagaimana tidak sepi? Arloji di pergelangan tanganku sudah menunjukkan jam 23.45 PM. Lebih sempurna lagi, hari ini aku terpaksa jalan kaki karena teman satu kos tidak bisa menjemput saat melewati pohon mangga besar nan rindang di depan rumah orang. Bulu kuduk merinding, dadaku bergetar hebat. Seperti ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Aku ingin mencoba memandang ke belakang, tapi takut. Kalau ada makhluk itu gimana? Aku merasa makhluk itu semakin mendekat. Terdengar ritme langkah yang semakin cepat. Aku berlari, begitu juga dengannya, sampai. Hei, Mei berhenti. Suara pria dewasa memanggilku dari belakang. Aku menoleh ke arahnya. Brian? Tanyaku heran. Dia mengikutiku. Brian berlari dengan napas tersengal-sengal. Hah, tungguin aku. Cuy! Teriaknya. Dia akhirnya sampai dan berdiri di sampingku. Kamu kenapa malah lari, sih? Tanyanya dengan nada kesal. Lah, kamu kenapa ngikutin aku? Aku kirain tadi penguntit. Brian Domani. Di awal sudah aku katakan bahwa ada seorang pria tampan yang berperan sebagai Brian di cerita Dark Mirror dan percaya atau tidak. Orang itu berada tepat di sampingku saat ini. Sosok yang ramah, humble, humoris, dan cerdas membuat hatiku terpaut padanya. Namun sayangnya, dia sudah punya pacar, yaitu wanita cantik yang berperan sebagai Bintang. Pantaskah aku berharap kalau aku adalah Bintang di hatinya? Sejak pertama casting, aku sudah menyukai dan diam-diam menjadi pengagum rahasianya, mengikuti IG-nya dan menyimpan beberapa fotonya saat menggunakan kacamata. Tidak lama ini, aku baru tahu kalau dia sudah punya pacar dari salah satu lampe turah.
terupdate di tempat syuting. Tentu saja, setelah aku menyogoknya dengan memberi sedikit uang dan coklat karena mereka berdua pacaran diam-diam. Jadi, tidak banyak yang tahu, dia memang selalu menjadi pilihan terbaik. Iya. Sorry, tadi aku lihat kamu pulang jalan sendirian. Mona, ini udah malam banget lagi. Kamu nggak takut? Tanyanya. Takut apa? Kami mulai kembali berjalan. Dia menoleh ke arahku. Hantulah kan, udah malam. Aku menggeleng. Enggak, aku lebih takut dengan manusia daripada dengan hantu. Brian terlihat bingung. Lah, kok gitu? Tanyanya. Aku tersenyum. Bagaimana cara aku mengatakannya? Karena manusia bisa jadi lebih mengerikan dan berbahaya daripada hantu ketika lepas kendali, kataku. Entah apa yang dia pikirkan. Sejenak, kami berdua terdiam dan sibuk dalam pikiran masing-masing. Ada seorang pria beraroma seperti bangkai dan dikerubungi asap hitam di kepalanya. Dia menggunakan motor dan melewati kami berdua begitu saja. Dek, dalam waktu dekat, dia akan terkena musibah besar. Ada orang yang iri dan ingin mencelakainya, benar-benar orang yang malam. Sejak kematian ibu, aku merasa sangat sedih, tidak keluar dari kamar selama sebulan, makan pun sangat sedikit hingga bibi mengatai aku manusia tulang. Aku sangat membenci ayah, karena dia, ibuku meninggal. Setelah itu, ada sesuatu yang aneh. Ketika aku melihat asap hitam dan bau orang seperti bangkai. Pasti dalam waktu dekat, mereka akan menerima musibah besar bahkan bisa menyebabkan kematian. Sejauh ini, hanya aku yang tahu. Kata orang kemampuan seperti ini merupakan suatu kelebihan, keajaiban, dan rahmat dari Tuhan. Namun, bagiku ini bencana. Setiap harinya, aku dirundung rasa bersalah karena tidak berhasil menyelamatkan nyawa orang. Aku pernah menegur salah satu dari mereka, tapi dia katakan aku ini gila. Aku muak dengan kemampuan ini. Bagaimana caranya agar aku bisa menghilangkannya? Bersambung. Lanjut episode 2.